Oke, terus yang dapat menghalangi komunikasi interkultural apa? Ini bukan berarti harus dihilangkan atau enggak dibahas. Kayak saya bilang di awal, hal-hal ini harus dihati-hati. Perbedaan agama, perbedaan ras, etnis, suku, perbedaan pendidikan, perbedaan status, perbedaan umur, perbedaan gender, perbedaan ekonomi, perbedaan kemampuan individu. Kita berkomunikasi dengan siapapun, coba dicek unsur-unsur itu karena menentukan dalam komunikasi. Akan lebih enak kalau kamu ngerti status-status perbedaan tadi, kemudian kamu menyikapinya pas. Dia agamanya apa? Kalau jelas agama apa kan jangan sampai kemudian kamu menyakiti kepercayaannya. Dia rasnya apa? Punya kebiasaan apa? Karena ras yang berbeda kan kebiasaannya berbeda. Orang Indonesia misalnya kan punya banyak kebiasaan yang mungkin bagi orang luar Indonesia aneh. Nasi misalnya, kita kan 3 kali sehari yang dimakan nasi. Sementara kalau di luar kan enggak. Kita kalau enggak ada nasi kan kayak belum makan. Meskipun sudah roti, sudah macam-macam, tapi belum nasi kok. Nah, itu kan orang luar heran sama orang Indonesia gitu. Nah, itu kan kebiasaan-kebiasaan. Atau orang Jepang. Orang Jepang itu kalau terima kasih kan pakai bungkuk. Bahkan bolak-balik itu kan kamu heran. Kok bisa begitu ya? Cuma itu budaya di sana memang begitu. Atau apa? Korea, Jepang, Cina, kalau makan mie kan pakai suara itu diseruput-seruput. Itu kan kamu kan sering anggapnya tidak sopan, masa makan ada suaranya. Atau mungkin masyarakat budaya tertentu kadang-kadang memang sengaja memperlihatkan sendawa, gelegean. Bagi kita mungkin tidak sopan. Tapi dalam budaya tertentu habis dikasih makan kadang-kadang malah harus pura-pura bersendawa biar kelihatan puas. Jadi gitu kan kamu tidak sopan. Tapi di budaya yang lain itu sopan. Dalam budaya tertentu kalau kamu disuguhin harus habis. Kalau tidak habis tuan rumahnya tersinggung. Dianggap suguhannya tidak enak. Tapi di budaya yang lain jangan dihabiskan. Kalau dihabiskan tuan rumahnya bisa geleng-geleng kepala. Wah kita tamune ngeragas sih. Itu kan budayanya berbeda. Saya pernah bertamu ke rumah zaman mahasiswa itu ke rumah teman. Karena jauh dan haus, tuan rumahnya baru ngeluarin minumannya es degan lagi. Terus dia balik lagi ngambil jajan. Begitu dia keluar membawa jajan, mempersilahkan, oh, silakan, oh sudah habis. Gitu. Sebelum dipersilahkan habis duluan. Oke, itu mesti tuan rumahnya seneng itu. Nah, hati-hati ya, setiap kepala, setiap etnis, setiap budaya punya tradisi. Pendidikan juga begitu. Beda pendidikan mungkin beda cara ngomongnya. Ngomong sama anak S3 sama anak PAUD kan pasti beda. Kok ngomong sama S3 kayak anak PAUD itu ya kasihan dosennya. Jadi pendidikan, status keluarga. Orang ini sudah berkeluarga apa belum? Kalau sudah punya istri kan beda ngomongnya sama yang jomblo-jomblo ini. Sama yang masih belum punya pasangan, yang jungkir balik luar biasa nyari pasangan. Itu kan ngomongnya ya hati-hati. Sini yang sudah kawin ngomongnya, wah tadi malam itu luar biasa loh, kasihan ini tidak punya pasangan. Itu status keluarga. Umur juga. Gender kadang-kadang menentukan. Ekonomi juga menentukan. Kalau temenmu tidak punya duit dan duitmu banyak, itu kan ya ngomongnya nggak boleh sembarangan. Ya. Atau kemampuan. Temenmu mahasiswa yang bukan filsafat, kamu yang ngerti filsafat, mentang-mentang ngerti filsafat, terus kamu ngomongnya ndaki-ndaki ndak karuan. Temenmu ndak paham, padahal kamu dhewe ya ora paham. Ya. Tapi kan kamu menang gaya. Nah, itu sering menghalangi komunikasi interkultural, antar budaya.
hati-hati. Sering jadi sumber masalah. Oke, nanti banyak teori di belakang untuk mengatasi itu. Oke, sebelum mengatasi problem harus diingat bahwa pandangan hidup, perspektif hidup setiap orang menentukan. Harus dimaklumi. Di situ saya sebut ada gaya fundamentalis, ada gaya relativis. Kalau gaya fundamentalis itu dia punya keyakinan mutlak pada dogma dan kebenarannya yang tidak boleh diubah-ubah meskipun berubah ruang, berubah waktu, berubah tempat. Harus begitu, tidak bisa ditawar. Ada orang yang punya gaya perspektif hidup semacam ini. Jadi dia ada dimanapun, dia merasa harus begitu. Ada yang relativis. Kalau yang relativis ini menganggap bahwa kebenaran yang dia yakini, kebaikan yang dia yakini itu tergantung ruang dan waktunya. Culturally bound, context dependent, dan only applicable to their respective cultures. Itu relativis. Culturally bound itu tergantung situasi, tergantung budayanya di mana. Context dependent sesuai konteksnya, sesuai situasinya, dan ya dijalankan kalau memang budayanya cocok. Kalau tidak cocok, tidak dijalankan, tidak apa-apa. Jadi yang relativis ini bisa ditawar, lihat ruang dan waktu. Kalau yang fundamentalis ini tidak bisa ditawar. Ini juga menentukan. Kamu harus, kalau mau bergaul sama orang lain, coba dilihat nilai-nilai yang dia pegangi dan caranya dia megangi. Kalau dia fundamentalis, maka tidak bisa diubah. Dia memang ngertinya ya pokoknya hanya itu yang benar. Yang tidak begitu tidak. Tapi yang relativis, lihat situasi, lihat ruang dan waktu. Ya ini macam-macam. Kadang-kadang kita tidak 100% di salah satu. Kita biasanya ya ada fundamentalisnya, ada relatifnya. Dalam hal tertentu relatif. Tapi dalam hal tertentu fundamentalis. Biasanya orang begitu. Tapi memang ada orang yang 100% fundamentalis. Nilai yang diyakini itu ya harus itu. Atau ada yang relativis total. Hidupnya pokoknya bisa berubah-ubah. Ya kalau di Indonesia memang tidak boleh. Tapi kalau di luar tidak apa-apa. Misalnya itu. Atau kalau waktu ini tidak boleh, tapi kalau waktu yang berbeda boleh, dan seterusnya. Itu relativis, tidak bisa ditawar. Kalau fundamentalis, relativis bisa ditawar, fundamentalis tidak bisa ditawar. Ini menentukan juga. Hati-hati pada kelompok yang fundamentalis, karena mereka tidak bisa ditawar. Fundamentalis dalam tanda petik ya, jangan dibayangkan yang dogma agama yang tawuran dan macam-macam. Cuma ini cara memegangi ideologi, perspektif etik dalam hidup. Makanya fundamentalis itu ya pasti punya ini. Cuma gaya hidupnya yang keras, yang dogmatis, namanya gaya hidup fundamentalis. Ada yang relativis. Oke. Ya nanti kamu cermati sendiri ya. Kalau ada waktu kamu muhasabahlah prinsip-prinsip hidupku yang tidak bisa ditawar dan yang bisa ditawar. Lihat situasi. Itu nanti coba dilihat. Ada berapa? Mana yang lebih banyak? Kalau lebih banyak yang tidak bisa ditawar, ya berarti kamu masuk kelompok fundamentalis. Tapi kalau bisa ditawar, berarti kamu masuk relativis. Pokoknya Pak, sepanjang saya kuliah, saya tidak akan cari istri, tidak akan pacaran. Bisa ditawar? Tidak bisa. Nah, itu fundamentalis. Tapi kalau sepanjang saya kuliah, saya tidak akan pacaran. Bisa ditawar? Bisa Pak, lihat situasi.
Nah, itu namanya relativis. Cara mikirin ngono. Oke. Ada yang relatifnya terpaksa. Misalnya, saya Pak umur 25 harus sudah haji misalnya. Cuma ya kalau punya uang Pak. Nah itu sebenarnya dia tidak mau relatif, tapi ya kepaksa wong tidak ada uangnya. Nah itu namanya relatifnya terpaksa oleh situasi. Aslinya masih fundamentalis. Kalau memang ada uang, saya ya naik haji umur 25 misalnya. Meskipun sekarang kelihatannya agak tidak mungkin. Kalau kamu niat sekarang ingin naik haji umur 25, itu agak susah. Kecuali kamu punya uang sangat banyak. Karena ngantri haji sekarang hampir 30 tahun. Jadi kalau kamu daftar sekarang ya kamu mungkin berangkatnya nanti umur-umur 50 sekian. Itu kalau sekarang kamu punya uang terus daftar. Tapi kalau daftarnya masih 10 tahun lagi ya besok umur 60 mungkin 60, 70 kamu naik haji. Oke. Terus tadi kan saya bilang komunikasi interkultural itu butuh kesadaran dan butuh kemampuan. Kesadaran bahwa manusia itu macam-macam dan butuh kemampuan untuk mengelola. Hari ini banyak yang sudah sadar tapi masih sedikit yang mampu, diakui atau tidak. Cuma kalau di klaster manusia itu dalam hal ini ada 4 kelas. Ada unconscious, incompetent. Dia tidak sadar bahwa hidup ini plural dan dia tidak mampu mengelola pluralitas, mengelola keragaman. Orang semacam ini biasanya mudah tersulut oleh konflik. Jadi unconscious, incompetent. Dia tidak sadar dan tidak mampu berhadapan dengan perbedaan. Begitu ada yang beda langsung ngamuk. Begitu ada yang beragam langsung menggalang kekuatan untuk melawan. Nah, itu unconscious incompetent. Tidak sadar bahwa perbedaan itu pasti dan inkompeten. Ya kalau tidak sadar itu kan ya kemungkinannya nanti inkompeten. Wong dia tidak tahu. Ada yang kelas kedua. Kalau yang kelas kedua conscious incompetent. Sadar kalau ditanya manusia itu kan pasti berbeda. Hidup ini kan macam-macam, plural. Iya. Dia jawabnya iya, tapi dia inkompeten. Tidak bisa menghadapi perbedaan. Meskipun saya tahu bahwa perbedaan itu niscaya, tapi saya tetap akan melawan siapapun yang berbeda dengan saya. Itu conscious incompetent. Aku ngerti bahwa su'uba wa qabaila, bahwa waja'alnakum sir'atan wa minhaja. Tapi tetap saja begitu ada yang beda dengan dirinya dia ngamuk-ngamuk. Nah, itu namanya conscious incompetent. Tahu dia bahwa ada keragaman, sadar dia, cuma dia inkompeten. Orang semacam ini harus dilatih biar mampu menghadapi perbedaan. Makanya ada pendidikan multikultural. Itu dalam rangka apa? Menanamkan kompetensi biar orang mampu menghadapi perbedaan. Yang paling bagus yang ketiga, conscious competent. Yo ngerti, yo mampu. Kalau ini nggak perlu dijelaskan lagi. Ini yang harus memandu yang lain. Ya sadar, ya mampu menghadapi perbedaan. Ada lagi yang unik. Yang nomor 4. Unconscious competent. Orang ini sebenarnya bisa menghadapi perbedaan, cuma dia tidak sadar. Jadi orang ini tidak tahu
Kalau keragaman itu sesuatu yang mungkin saja terjadi atau dia tidak sadar. Kalau dia sadar, dia bisa mengelola. Cuma karena nggak sadar, pengetahuannya, keterampilannya tidak bermanfaat. Karena dia tidak sadar. Mungkin adalah mungkin ya ustadz, apa guru, apa dosen yang sebenarnya dia mampu kalau mau. Cuma dia unconscious, tidak sadar bahwa dia mampu. Kayak kata-katanya Ghazali itu loh. Orang yang tidak tahu bahwa dirinya tahu. Loh, kamu itu sudah pintar filsafat loh, ini kamu tidak ngerti aja. Nah misalnya, ini kayak orang tidur. Dia harus dibangunkan. Ingatkan dia loh, sampean mampu. Nah itu jenis keempat. Jadi orang alim tapi orang yang tahu tapi dia tidak sadar kalau dia tahu. Unconscious competent. Kalau yang pertama ini orang yang memang tidak tahu apa-apa. Ini yang orang tidak tahu dan tidak tahu kalau dia tidak tahu. Unconscious ya incompetent. Ada orang yang sadar tapi dia tidak mampu. Dia tahu kalau dia tidak mampu. Atau conscious competent, ya tahu ya mampu. Itu yang kelompok ketiga. Jadi sebelum masuk ke teori komunikasi interkultural, harus diingat tadi ada tipe manusia. Kalau ini tipe kesadaran dan kemampuan mengelola perbedaan. Oke. Ini loh yang harus kamu lakukan kalau berhadapan dengan budaya yang berbeda. Menghormati, mengkonfirmasi, menikmati, dan mengkritisi. Ya ndak cuma menghormati tok. Kalau menghormati tok itu jatuhnya cuma toleran. Toleran itu bagus, menghormati itu bagus, cuma jangan berhenti di menghormati. Karena menghormati saja itu sifatnya pasif. Toleran itu bagus, tapi tetap harus ada konfirmasi, ada menikmati dan ada mengkritisi. Misalnya, ada temenmu tiap malam begadang terus, subuhnya mesti jam 8:30 misalnya. Loh, kamu kan secara teori toleran, ya monggo. Kamu kan punya budaya yang berbeda, beda sama budayaku. Jadi saya toleransi budayamu. Loh, itu menghormati budayanya dia, iya. Tapi kan apa iya? Terus begitu. Kamu punya teman misalnya tiap hari bohong. Wah, saya maklumi, saya toleransi bahwa kamu punya budaya bohong. Kan tidak bisa begitu. Jadi toleran itu ya bagus, dia jadi alasnya, tapi jangan berhenti di toleran. Karena berhenti di toleran itu kapan-kapan jadi bom waktu. Iyalah, mungkin punya tetangga yang beribadahnya tiap hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu misalnya dia tidak bisa ikut kerja bakti. Kamu toleran, ya biar aja Minggu dia tidak usah ikut kerja bakti. Ini kan toleran, menghormati. Tapi jangan berhenti di situ, harus ada konfirmasi, menikmati, bila perlu diskusi. Lah mosok dia tidak ikut kerja bakti terus, kontribusinya apa pada dunia sosial? Lah itu kan harus dirembuk lagi, nggak bisa kamu cuma ya sudah toleran selesai. Hal yang sama mungkin bagi yang non-muslim, di luar muslim, berhadapan dengan toanya masjid, berhadapan dengan itu, mereka wajib menghormati, tapi jangan berhenti di situ. Harus ada rundingan lanjutan, kesepakatan lanjutan, dikonfirmasi. Saya kalau adzan ya harus keras, kalau adzan pelan-pelan, lah yang datang ke masjid siapa?
Oh iya saya maklum, tapi tolong ya. Itu namanya mengkonfirmasi. Jadi kalau ada perbedaan, iya, pertama-tama kita hormati, tapi terus dikonfirmasi. Kalau sudah dikonfirmasi kan ini sudah namanya mutual understanding. Sama-sama paham, baru bisa menikmati. Harus dinikmati. Hidup bersama kalau tidak ada aspek menikmati, sengsara kamu. Kamu merasa berkorban terus. Saya sudah ngalah ini tiap minggu kerja bakti. Loh, kamu merasa berkorban terus. Saya sudah ngalah ini, tidurku terganggu terus. Loh, tidak bisa menikmati. Kenapa tadi langkahnya berhentinya di menghormati, di toleran. Toleran bagus, tapi itu step awal. Setelah itu tolong saling dipahami, dikonfirmasi sambil kalau sudah berarti bisa menikmati. Jadi hidup bersama harus begitu. Ya kayak ini kan, mungkin ada yang ngajinya baru-baru ini, bulan-bulan ini apa bulan-bulan kemarin. Begitu masuk ke sini, situasinya kan mungkin kamu baru, oh kayak gini lah. Awalnya kan iyalah, manut aja model ngajinya kayak gitu. Tapi kan terus jangan berhenti di situ, dikonfirmasi. Kenapa sih? Kok tidak ada tanya jawabnya? Kamu konfirmasi. Apa alasannya tidak ada tanya jawab? Ada, itu dikonfirmasi namanya. Karena kalau kamu tidak melangkah ke situ, kamu akan gelisah terus, tidak bisa menikmati ngajinya. Begitu kamu paham, ada mutual understanding. Oh, kalau dasarnya itu cocok lah, saya juga setuju. Baru bisa menikmati. Cuma ada langkah terakhir. Mutual understanding kita, saling memahami juga, sebenarnya bukan babak final. Masih ada step terakhir yang mungkin dilakukan. Karena apa? Yang kita anggap benar, yang sama-sama kita anggap baik, bisa jadi juga tidak baik, tidak 100% pas. Maka perlu ada mengkritisi, memberi masukan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu mengkritisi. Iya ya, mbok kerja baktinya diganti, ndak minggu pagi. Kalau minggu pagi kan saya ndak bisa. Enaknya gitu. Mbok tata suara masjidnya dibikin yang lebih enak, yang nggak menyakiti telinga, yang itu mengkritisi biar lebih baik. Jadi hormat, saling memahami, terus saling menikmati dan saling memperbaiki. Kalau hidup bersama bisa menggunakan 4 rumus ini, kita nyaman. Kalau hormat saja tidak bisa, tidak mungkin saling mengkonfirmasi. Tidak mungkin apalagi menikmati, apalagi mengkritisi. Kalau menghormati belum kok mengkritisi, tawuran. Itu yang selama ini terjadi. Jadi harus toleran, Pak. Iya harus toleran. Cuma jangan berhenti di toleransi. Jangan berhenti di menghormati. Harus ada langkah lanjutannya. Nah itu caranya komunikasi biar efektif. Kalau tidak, seolah-olah kita bersatu, tapi sebenarnya kita sendiri-sendiri. Kayak bahasanya Al-Quran, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kelihatannya bareng tapi sebenarnya saling lirik, saling ngancam. Hatinya sendiri-sendiri. Kalau ketemu senyum, rangkul-rangkulan, titip salam, tapi sebenarnya sudah capek hidup bareng. Nah itu tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Hatinya tidak nyambung, terpaksa saja hidup bareng. Minimal 2 orang ya kayak tadi. Jadi suami istri bisa, cowok cewek pacaran bisa, satu kos-kosan bisa, satu kampus bisa, satu kampung bisa. Kalau rumus ini tidak jalan, kamu akan berat hidup bersama yang lain. Padahal itu tidak bisa dihindari. Kayak tadi kan fitrahnya manusia harus berhubungan dengan yang lain. Oke, jadi ini syarat komunikasi interkultural
yang efektif. Hormatilah, saling memahami, saling menyamankan, saling menikmati, dan saling memperbaiki, mengkritisi. Nah, ini rumusnya. Oke, terus untuk punya kompetensi, punya kemampuan, kayak tadi ya, sadar dan mampu. Untuk mampu biasanya ada step-stepnya. Mampu secara kultur, namanya cultural competence. Yang pertama, kamu harus ada di level cultural awareness, kesadaran kultural. Ini penting. Banyak orang yang misalnya, Pak, saya mau ikut dialog antar agama. Misalnya, antar agama apa aja? Islam, Kristen, Hindu. Kamu mewakili apa? Islam, Pak. Kamu sudah ngerti tentang Islam? Belum, Pak. Ya, ojo dialog. Ya, kamu ngerti dulu agamamu, baru dialog. Lah, mendialogkan apa kalau kamu tidak ngerti? Gitu loh. Adanya perbedaan karena orang sadar siapa dirinya dan orang lain sadar siapa mereka, terus ada perbedaan. Kalau tidak saling sadar ya tidak bisa disebut beda. Namanya cultural awareness. Siapa aku, siapa kamu. Who am I dan who are you, atau who are they, atau who is he. Siapa dia. Saya sering bilang, orang yang identitasnya jelas itu lebih enak diajak bergaul daripada orang yang tidak jelas siapa dia. Kadang-kadang ada kan teman yang, ya nyuwun sewu, kadang-kadang gini, Mas, NU apa Muhammadiyah, Mas? Aku sembarang, Mas. NU yora, Muhammadiyah yora. Susah nah itu. NU ya boleh, Muhammadiyah juga boleh. Itu kan susah kita bersikap. Tidak apa-apa kok kalau kamu ngomong, ya saya NU, oh kalau saya Muhammadiyah, kan biasa aja. Bukan sesuatu yang jelek kok. Ya kayak tadi loh, Pak, saya ngaji saja, oh ya apik. Pak, saya nonton bola saja, ya apik. Jelas. Tidak apa-apa. Ketika identitas jelas, ngaturnya kan enak. Oh sampean NU, waduh, saya kalau subuh ndak kunut ya, berarti gimana ini enaknya sholat subuh kita? Dewe-dewe wayo ben cepet. Ya. Kalau jamaah lama, selak ngantuk. Itu cultural awareness, kesadaran kultural. Karena apalagi subuh ya, subuh itu kan apalagi imamnya pinter itu, wah suwi mesti. Kamu ngantuk-ngantuk ndak selesai-selesai sholatnya. Saya pernah sholat jamaah subuh yang ngantuk imamnya. Itu kesengsaraan tersendiri karena waktunya tahiyat akhir, imamnya ketiduran. Susah itu karena ditunggu lama-lama, imamnya mantap sekali, tidak salam-salam. Lama. Kita sudah nunggu lama, tiba-tiba imamnya noleh, wah mohon maaf ya saya batal. Kita sudah nunggu lama, ternyata mohon maaf batal. Oke, ya. Terus kok tiba-tiba ke sana. Jadi yang pertama harus jelas identitasmu, cultural awareness. Saya orang Jawa loh Pak, lo kamu harus ngerti kejawaan itu apa. Sehingga ketika bergaul dengan budaya lain, kamu bisa menempatkan diri, memposisikan diri. Kalau cultural awareness-nya tidak ada, ya susah. Harusnya kamu tersinggung, kamu malah senang. Harusnya kamu tegas, kamu malah leda-lede. Harus ada cultural awareness. Identitas dibangun dulu. Baru setelah jelas siapa dirimu, kamu pahami identitasmu. Mengapa kok aku punya prinsip begini? Itu namanya cultural knowledge. Aku itu Jawa. Orang Jawa punya prinsip, misalnya mangan orang mangan kumpul. Makan atau tidak makan, yang penting kita kumpul.
Itu kan kamu harus masuk ke ranah cultural knowledge. Kok bisa ya begitu? Oh berarti sebagai orang Jawa aku harus mendahulukan kebersamaan dibandingkan kesenangan individuan. Nah, itu namanya cultural knowledge. Jadi bukan kok mangan ora mangan kumpul itu ya berarti orang Jawa itu kalau makan sukanya bareng-bareng, bukan itu. Atau orang Jawa itu pantas orang Jawa itu susah kaya, masalahnya ya mangan ora mangan kumpul, tidak begitu. Kamu harus masuk ke ranah cultural knowledge, dipahami siapa kamu. Itu cultural knowledge. Terus boleh juga dievaluasi. Kira-kira pepatah itu pas untuk situasi apa, ndak pas untuk situasi apa. Orang Jawa itu mendahulukan mengalah. Nah ini orang itu harus ngalah terus apa ada waktu-waktu ya dia jangan ngalah. Kalau dia ngalah ya ndak pas. Itu cultural knowledge. Misalnya sepak bola, saya orang Jawa Pak. Orang Jawa itu mengutamakan ngalah. Jadi makanya Indonesia susah menang kalau sepak bola karena itu tadi. Cultural awareness-nya iya, cuma cultural knowledge-nya perlu diperbaiki. Jadi tidak sekedar kamu sadar bahwa orang Jawa itu mengutamakan mengalah, tidak mau menang-menangan, tapi itu ada ruang dan waktunya. Ruang dan waktu itulah butuh cultural knowledge, butuh pengetahuan. Nah, setelah itu baru mempertimbangkan yang lain. Cultural sensitivity. Iya sih, kalau dulu sih Jawa ya ketemunya orang Jawa saja. Sekarang di Jawa ada macam-macam budaya lain. Aku harus kukuh begini atau bisa berubah budayaku sekarang. Itu cultural sensitivity. Kalau aku tetap dengan budayaku ini, kira-kira cocok enggak dengan budaya baru yang ada sekarang? Itu cultural sensitivity. Mulai bertemu, mempertemukan diri dengan budaya yang lain. Aku harus dengan identitas lama atau identitas lama yang diperbarui atau dibuang saja identitas lama ganti identitas baru. Ini cultural sensitivity. Kalau sudah cultural awareness, cultural knowledge, cultural sensitivity, pada akhirnya cultural competence akan lahir. Orang akan ngerti apa yang harus aku lakukan dan apa yang jangan aku lakukan. Berhadapan dengan budaya yang berbeda. Ini namanya menuju cultural competence. Kompetensi budaya.